Prof. Suparji, bagaimana kabarnya? Salam sehat? Sehat selalu ya. Baik, Semoga kita semuanya sehat. Amin. amin. Baik, Prof. Kita akan bicara soal sidang kemarin terlebih dahulu nih, di mana memang sidang kemarin ini kan mempertemukan terdakwa Ferdi Sambo dengan para saksi yang merupakan mantan bawahannya di Polri yang kini terseret kasus obstruction of justice. Nah, dalam keterangannya mereka mengaku sebagai korban yang ditipu skenario Sambo, dan Sambo pun juga sudah meminta agar bawahannya tidak disanksi atau diproses akibat kasus ini. Namun memang nyatanya saat ini puluhan anggota Polri sudah dijatuhi sanksi termasuk mutasi dan pemecatan. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Apakah memang seharusnya bawahan Sambo ini murni sebagai korban sehingga tidak harus dikenakan sanksi atau seperti apa, Prof. Suparji? Ya, kalau kita cermati ya, memang yang bersangkutan ini adalah korban rekayasa. Namun tentunya tidak serta-merta menghapuskan pidananya atau pertanggungjawaban pidananya. Karena semestinya sebagai seorang bawahan itu bisa atau berani mengatakan keberatan ketika perintah itu adalah tidak benar. Jadi ini hanya sebagai satu pertimbangan hakim saja bahwa ini adalah korban. Namun demikian untuk tindak lanjutnya bahwa ini adalah sebagai suatu bentuk penghapusan pidana, maka tentunya adalah tidak bisa serta-merta seperti itu. Karena apa? Karena faktanya bahwa mereka adalah melakukan perbuatan yang dipertanggungjawabkan. Pada sisi yang lain adalah bahwa sebetulnya mereka ini bisa memiliki kekuatan untuk menolak. Salah satu contoh adalah misalnya Ricky. Ketika Ricky diperintah untuk melakukan penembakan, tetapi yang bersangkutan tidak mampu, tidak mau karena tidak memiliki ya, kekuatan mental untuk melakukan penembakan. Ini adalah salah satu contoh bahwa ternyata bawahan juga bisa menolak atasan. Dengan demikian, mestinya pada para bawahan-bawahan ini juga itu melakukan semacam keberatan-keberatan sekiranya perintah tadi itu adalah bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan fakta, merugikan pihak lain, tidak untuk membela kepentingan umum, tetapi hanya kepentingan untuk balas dendam, kepentingan untuk menghilangkan barang bukti, dan lain sebagainya. Jadi singkatnya adalah korban memang iya, tetapi tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Karena secara fakta, secara barang bukti, secara alat bukti adalah memiliki dasar yang kuat tentang perbuatan pidana. Baik, Prof. Berarti saya bisa tarik poinnya bahwa memang para terdakwa atau bawahan Sambo ini tidak bisa serta-merta dipisahkan atau keluar dari jerat pidananya itu tadi, karena memang tadi Prof sempat sebutkan juga, kalau misalnya kita masih punya hak untuk menyampaikan keberatan begitu kepada atasan untuk menolak setidaknya. Begitu ya, Prof ya? Ya, dia memiliki kekuatan, memiliki kemampuan dan dijamin oleh aturan, misalnya dalam pedoman kode etik Polri itu, bahwa bawahan dapat menolak perintah atasan jika perintah atasan tadi bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan etika, bertentangan dengan moral, ya, dan bawahan dapat melaporkan kepada atasan yang memerintahkan tadi itu. Saya kira ini adalah ruang untuk menolak. Tetapi memang harus dipahami secara kultural, relasi kuasa sangat dominan. Apalagi kedudukan yang memerintahkan ini adalah sangat dominan sekali. Oleh karenanya ya bisa dimaklumi. Disinilah posisi
yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Tentunya bagi penasihat hukum, bagi terdakwa, ya, secara proporsional mengungkapkan fakta tadi itu. Tentunya Baik, sahabat Kompas.com, saat ini ada kendala teknis di mana pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji, sedang mengalami kendala. Sesaat lagi, sahabat Kompas.com, kami akan kembali. ada kenyataan yang harus dipertanggungjawabkan. Pada sisi yang lain ada potensi untuk melakukan pembelaan. Apalagi yang bersangkutan juga sudah mendapatkan sanksi yang tidak ringan karena karirnya sudah habis, ya, dia dihentikan dengan tidak hormat. Saya kira dari sebuah sanksi juga yang sangat serius, ya, sanksi yang sangat berat yang diemban, yang ditanggung gitu. Inilah satu kenyataan yang terjadi. Nah, harapannya adalah ini tidak terulang lagi, dalam arti dalam persidangan besok itu tidak menimbulkan rekayasa baru, sehingga menimbulkan masalah-masalah baru atau menyebabkan orang melakukan pertanggungjawaban yang baru. Itu yang diharapkan. Dengan demikian, sidang ini bisa secara terbuka, secara faktual, gitu, ya. Baik. Prof. Suparji, ini bicara masih sidang kemarin, Sambo ini sempat memberikan pernyataan bahwa Barada Richard Eliezer atau Barada ini seharusnya juga dipecat aja dari Polri. Seperti halnya Sambo sendiri, karena memang menurut Sambo, Eliezer lah yang menembak korban yakni Brigadir Yosua. Nah, bagaimana pandangan Anda terkait dengan permintaan Sambo ini? Ya, itu menurut saya adalah satu permintaan yang tidak perlu dilakukan, tidak perlu disampaikan. Mengingat apa, bahwa itu bukan kewenangan yang bersangkutan. Terus kemudian tentunya yang memeriksa juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yang objektif. Kemudian yang ketiga, bahwa Eliezer ini kan telah membantu polisi, telah menjadi justice kolaborator. Karena dengan pengakuan yang bersangkutan, pengakuan yang penuh resiko, ya, itu menyebabkan terungkapnya fakta yang sebenarnya. Posisi yang berada dalam situasi yang sulit tadi dan kemudian berkontribusi terbongkarnya kasus ini, maka tentunya perlu diapresiasi. Salah satunya adalah misalnya tidak segera PTDH pemberhentian dengan tidak hormat, ya, atau pada sisi yang lain juga mendapatkan ringan hukuman. Jadi saya kira mestinya FS tidak perlu mengungkapkan hal tersebut karena percayakan saja kepada pemeriksa, percayakan saja kepada majelis hakim untuk memberikan keadilan kepada orang yang sedang diperiksa. Baik. Prof, ini masih bicara soal sanksi juga. Ini memang berbeda dengan Sambo. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Richard Eliezer Ricky ini belum menjalani sidang kode etik Polri. Ada anggapan juga bahwa mereka ini berdua seharusnya harus setelah rangkaian sidang ini selesai, mereka perlu menjalani sidang etik Polri. Nah, menurut Anda dengan adanya desakan ini atau anggapan ini seperti apa, Prof. Suparji? Ya, tentunya ini kan dua hal yang berbeda. Pada satu sisi adalah pelanggaran hukum dan pelanggaran etik. Ya. Permintaan tadi itu tentunya akan dipertimbangkan oleh Propam atau kemudian internal kepolisian untuk memeriksa atau tidak memeriksa. Namun demikian, sesungguhnya kan sanksi hukum juga akan sudah diberikan dalam arti dia menjadi tersangka, kemudian terdakwa, dan pada akhirnya konsekuensi soal keanggotaannya tentunya akan juga menjadi satu pertimbangan. Namun demikian bahwa yang terjadi sekarang ini kan sudah satu proses hukum yang itu akan berisiko juga tentang kedudukan atau tentang kebebasan yang bersangkutan, apakah menerima penjara atau tidak. Jadi lebih baik tidak ada desakan-desakan yang kemudian tidak proporsional, tetapi serahkan semuanya
ada mekanisme hukum yang berlaku gitu Baik, ya. Prof. Suparji, berarti bisa saya tarik poinnya di mana memang ini bisa jadi nantinya buat pertimbangan bagi institusi Polri maupun Propam. Namun pada artinya saat ini memang proses hukum untuk kedua terdakwa ini yakni Richard Eliezer dan Ricky Rizal juga masih berjalan begitu ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Begitu ya, Prof ya? Iya, karena kan ini yang bersangkutan dalam posisi menjadi terdakwa sedang menjalani satu proses hukum ya, dan nanti apakah perlu diperiksa atau tidak tinggal melihat saja vonisnya. Nah, biasanya kalau vonisnya itu ya terbukti bersalah dengan ancaman hukumannya 5 tahun atau penjara berapa tahun ya, kan otomatis dia akan dihentikan. Karena apa? Karena dia berarti tidak menjalankan tugas. Karena di penjara tidak menjalankan tugas, berarti dia absen, maka ya layaklah kemudian untuk diberhentikan. Jadi ini nanti akan secara konsekuensi ya, sebagai sebuah konsekuensi mengikuti dari proses hukum yang sedang berjalan. Kalau yang kita cermati seorang anggota polisi yang terus kemudian dia divonis dinyatakan bersalah, maka Propam kemudian akan menindaklanjuti untuk diberikan sanksi kepada yang bersangkutan, apakah emosi, apakah kemudian dihentikan dengan tidak hormat dan lain sebagainya, itu nanti akan mengikuti proses hukum atau vonis hukumnya. Baik, Prof. Suparji, beralih ke hari ini. Sidang hari ini cukup penting dan menarik karena merupakan momen pertama Verdi Sambo memberikan kesaksian soal peristiwa pembunuhan dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Nah, menurut Anda, Prof, apa keterangan yang akan didalami majelis hakim maupun jaksa penuntut umum dari Verdi Sambo dalam sidang hari ini? Ya, keterangan Sambo saya kira sangat penting ya, karena dia sebagai saksi mahkota ya, saksi yang sekaligus menyandang sebagai terdakwa. Kemudian yang kedua adalah bahwa sebagaimana yang kita ketahui dari proses penyidikan atau proses persidangan sebelumnya, bahwa Sambo memiliki peran penting dalam terjadinya peristiwa pembunuhan berencana, sehingga nanti akan ketahuan apakah Sambo yang memerintahkan atau kemudian Sambo itu serta sebagai pelaku pembunuhan atau apa. Jadi ini akan sangat menentukan tentang nasib dari para terdakwa ini. Harapannya adalah Sambo memberikan keterangan yang sebenarnya. Namun kalau kita cermati bahwa dengan 5 terdakwa ini, ya, sepertinya Eliezer berada dalam situasi sendiri ya, karena BJ, Sambo, Kuat, kemudian Ricky itu ada kecenderungan yang paling dipersalahkan kan Eliezer ya. Misalnya Sambo mengatakan bahwa perintahnya adalah bukan menembak, perintahnya aja. Kemudian kalau kita ketahui adalah bagaimana Kuat dan Ricky mengatakan bahwa Sambo tidak pakai sarung tangan, ya, terus kemudian Ricky atau Kuat tidak mendengar ada tembakan, tidak tidak melihat kalau Sambo menembak dan sebagainya. Nah ini kan melihat adanya sebuah kecenderungan bahwa Eliezer berada dalam lorong pencari keadilan yang berdiri sendiri tanpa kemudian mendapatkan sebuah dukungan kebenaran dari terdakwa yang lain. Namun demikian, saya kira majelis hakim sudah memiliki pandangan dan pendapat sendiri. Artinya apa? Bolehlah orang kata-kata dengan ungkapan-ungkapan yang merekayasa, tetapi keyakinan hakim tentunya akan terbentuk atau tidak ketika sebuah rekayasa tadi itu. Kalau sekiranya masih mencoba berbohong, memanipulasi fakta, maka tentunya justru akan merugikan kepada yang bersangkutan. Harapannya di dalam persidangan ini semuanya bicara tentang apa adanya, sehingga dengan demikian menjadi lebih mudah pencarian kebenarannya. Baik, Prof tadi sempat singgung juga soal perintah ya, perintah untuk pembunuhan Brigadir Yosua di mana ada
tembak dan juga hajarnya ini masih simpang siur kan, Prof. Nah, menurut Anda dalam sidang hari ini bagaimana prediksi terkait keterangan yang akan disampaikan Verdi Sambo? Apakah mungkin kali ini akan ada kejujuran atau fakta baru yang diungkap atau justru masih bersikukuh, Prof, terhadap dengan skenario yang dia buat sebelumnya? Menurut Prof, seperti apa? Dalam prediksi saya bahwa akan membenarkan dalam konteks skenario di awal, karena itu juga penting pada satu sisi untuk kepentingan pembelaannya, kemudian juga yang kedua adalah untuk menghindari adanya inkonsistensi, ya, atau dalam rangka menjaga konsistensi dari keterangan sebelumnya. Jadi akan tetap berada dalam sebuah bingkai untuk mempertahankan tentang apa yang telah diceritakan sebelumnya. Namun demikian, itu semuanya akan terjawab tentang bagaimana fakta persidangan pada hari ini. Lagi-lagi bahwa majelis hakim boleh saja mendengar tentang apa yang disampaikan oleh para terdakwa atau para saksi itu sesuai dengan skenarionya, tetapi hakim punya penilaian, punya keyakinan sendiri yang berdasarkan logika atau petunjuk-petunjuk yang lain. Baik. Ya. Baik, Prof. Selain Sambo, Prof, dalam sidang hari ini tadi ada saksi yakni ex Karo Provos di Propampolri Beni Ali. Nah, memang tadi pagi sempat diperiksa juga dan ada momen begitu di mana majelis hakim ini mengonfrontasikan pernyataan Kuat Maruf dan Ricky Rizal dalam sidang yang digelar Senin kemarin, di mana mereka sebenarnya kompak bilang pada sidang Senin lalu tidak pernah diperiksa oleh Provos Polri. Namun memang ternyata Beni Ali hari ini mengungkap bahwa keduanya ini sempat diperiksa Propos Polri layaknya Richard Eliezer. Nah, menurut Anda, Prof, apakah ini dapat menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa memang pernyataan dari Ricky dan Kuat ini masih belum sepenuhnya jujur? Atau ada kemungkinan mungkin Ricky dan Kuat ini bersekongkol untuk menutupi kejadian yang sebenarnya? Bagaimana, Prof? Saya kira memang itu bahwa mereka masih dalam sebuah skenario besar ya untuk menutupi fakta yang sebenarnya dan membebankan kesalahan sepenuhnya kepada Eliezer gitu ya, karena ya tentunya mereka bisa berkoordinasi, bisa dalam tanda petik berkolaborasi, dan mereka juga punya kedekatan sendiri. Nah, ini tentunya justru akan merugikan kepada yang bersangkutan karena dianggap tidak kooperatif ya, dianggap tidak jujur, dan ini hakim akan memberikan penilaian tersendiri, termasuk juga pada jaksa ya, pada jaksa yang tentunya ketika proses pemeriksaan dipersulit, maka ya tentunya akan menjadi pertimbangan untuk menentukan tuntutannya kepada yang bersangkutan. Ya. Baik, Prof. Ini masih dengan sidang yang memang sudah digelar beberapa hari lalu, memang ada dugaan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati ini sebagai motif dibalik pembunuhan Yosua kembali jadi sorotan. Nah, termasuk ini digaungkan oleh Verdi Sambo sebagai tanggapan atas kesaksian Richard soal perempuan misterius yang keluar begitu dari rumah di Jalan Bangka. Nah, janjinya memang hari ini Verdi Sambo akan mengkonfrontasikan hal tersebut langsung kepada Eliezer. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah keterangan Eliezer itu memang tidak berkaitan dengan peristiwa pembunuhan seperti yang dikatakan Sambo atau seperti apa, Prof. Suparji? Ya, menurut saya ini tidak terlalu memiliki urgensi kan, karena sebetulnya yang utama adalah bagaimana pembunuhan berencana itu ya, terbukti. Terus kemudian yang kedua adalah para pihak ini, bagaimana para terdakwa ini, maksud saya peran-perannya. Kemudian bagaimana alat bukti atau para bukti itu adalah pendukung. Kalau tetap berada dalam sebuah skenario untuk mengungkapkan tentang motif pelecehan seksual, saya kira itu adalah tidak akan terbukti, karena persidangan ini bukan dalam rangka membuktikan tentang itu. Dan pada sisi yang lain juga tidak cukup beralasan misalnya untuk mendapatkan keringanan secara signifikan, perbuatannya adalah sebagai sebuah reaksi atas pelecehan seksual. Gitu, ya. Baik, Prof. Berarti memang pada intinya harus fokus ya, Prof. Pada kejadian utamanya, Iya. yakni
ada yang tewas yakni Brigadir J yang karena ada upaya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh dalangnya Verdi Sambo dan juga diikuti oleh Ricky Rizal, Richard Eliezer dan juga Kuatmaruf. Begitu ya, Prof ya? Iya, fokusnya di situ karena memang sidang ini adalah dakwaannya pembunuhan, rencana atau pembunuhan 338, maka hakim akan mengkonstruksikan proses pembuktian itu adalah ke arah ke situ. Dan pertanyaan-pertanyaan jaksa pun juga akan mengarah ke situ. Namun selama ini ya kita cermati masih ada bias-bias proses pembuktian, tetapi itu hak dari para saksi, tapi hakimlah yang akan memberikan penilaian. Baik. Ya. Baik, Prof. Suparji. Terima kasih sudah bergabung dengan Kompas.com siang hari ini. Prof, ini sangat menarik sekali dan semoga nantinya dapat berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Salam sehat, Prof. Suparji. Baik. Masih Terima kasih Mbak. banyak.